Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Aris di channel Kreto Ilmu, channel berbagai media pembelajaran. Oke, kali ini kita sudah masuk habis PTS genap kemarin ya. Oke anak-anak, kita kembali ke pembelajaran yang dimana sekarang kita memasuki materi teks biografi yang nantinya saya akan terangkan terkait dengan pengertian ciri-ciri, struktur, jenis, dan unsur kebahasaan. Oke anak-anak, perlu diketahui bahwa teks biografi ini sangat menjadi wawasan yang harus anak-anak semuanya ketahui, karena peninggalan orang dalam bentuk biografi itu sangat menjadi sebuah inspirasi yang harus dipelajari, dan mudah-mudahan kalian sebagai penerus bangsa dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat ilmunya, yang dimana ilmu dan karya-karyanya terkait dengan ilmu pengetahuan akan didedikasikan dan diabadikan dalam sebuah biografi. Oke, sebelum materi ini saya mulai, saya perlu terangkan bedanya teks biografi dengan teks autobiografi. Kalau biografi artinya adalah teks sejarah orang atau orang terkenal yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan teks autobiografi ditulis oleh diri sendiri, seperti diary, buku, dan sebagainya. Oke, kita sekarang sudah masuk dalam materi teks biografi. Utamanya saya akan terangkan bahwa acap kali kita membaca biografi seorang tokoh, tapi kita hanya membacanya saja tanpa mengetahui bagaimana cara membuat teks biografi. Untuk itu, yuk kita memperdalam bagaimana sih proses teks biografi disusun atau dibuat hingga sampai kepada orang banyak atau disebarluaskan. Kenapa harus begitu? Ya, tujuannya agar kita tidak menjadi pembaca yang konsumtif dan bisa lebih menghargai karya cipta dari penulis. Nah, jadi teks biografi ini biasanya diabadikan atau dimediakan dalam bentuk buku, yang dimana penulis tersebut ada sejarah riwayat hidupnya, baik terkait masa lalunya di pendidikan sekolah maupun di universitas atau perguruan tinggi. Siapa sih yang tidak suka sejarah kita diabadikan dalam sebuah buku? Makanya anak-anak ke depan semoga menjadi orang-orang yang kreatif dan mempunyai wawasan yang luas, kemudian ilmu pengetahuannya diabadikan dalam sebuah buku. Jika kalian pernah lihat, teks biografi ini biasanya terdapat di buku-buku pengetahuan atau pelajaran. Kemudian yang paling biasa anak-anak ketahui itu biasanya di cerita novel atau buku novel, cerpen, dan lain sebagainya terkait penulis tersebut. Oke, kita masuk ke dalam pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Selain biografi, ada juga yang namanya autobiografi. Nah, ini tadi saya jelaskan. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh. Jadi, bedanya teks biografi dan autobiografi. Sedangkan autobiografi itu ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Ya, gitu ya. Bedanya orang lain dan orang sendiri yang menulis, itu aja perbedaannya. Untuk itu, antara biografi dan autobiografi sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari penulisnya. Apakah riwayat tersebut ditulis sendiri atau orang lain yang menulisnya?
keutamaan teks biografi dan autobiografi itu yang paling utama atau yang mungkin terkenal merupakan teks biografi. Karena kenapa? Kita pasti perlu motivasi atau contoh dari orang lain yang sudah terkenal. Tentunya mereka mempunyai dedikasi dalam pekerjaannya, karya-karyanya, atau mungkin dia bisa bermanfaat orang lain. Contohnya, yang paling simpel, kita tahu bahwa dari pengarang novel Ayat-Ayat Cinta. Siapa sih yang tidak tahu beliau pengarangnya? Yaitu Habibur Rahman L.C. Rozi. Tentunya di barisan paling akhir atau halaman akhir setelah teman-teman sudah baca novel Ayat-Ayat Cinta, nah di situ di cover paling akhir ada namanya riwayat beliau. Itu yang dinamakan biografi. Oke, lanjut. Kemudian ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Jadi teks biografi ini tidak mengarang, harus research kepada orangnya langsung, ya. Harus riset kepada orang yang langsung, menanyakan tentang seluk-beluk riwayat hidupnya, baik keluarganya, pendidikannya, sampai mungkin di akhir hayatnya jika penulis tersebut sudah meninggal atau wafat. Itu ya. Jadi tidak mengarang, harus melalui pengarang yang langsung atau melalui referensi-referensi yang menerangkan pengarang tersebut atau orang tersebut. Kemudian memuat sebuah fakta pengalaman hidup satu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. Tentu, ketika ada tokoh atau orang terkenal atau mungkin orang yang berpengetahuan, ada sebuah masalah dan tokoh tersebut bisa memecahkan masalah, itu yang disebut tokoh teladan atau tokoh yang mempunyai ide atau kreativitas atau kecerdasan dalam pandangan hidup untuk memecahkan sebuah masalah. Gitu ya. Kemudian teks biografi memiliki struktur yang jelas. Teks biografi ini tentunya harus nanti ada strukturnya. Ya, setelah ini saya nanti akan terangkan langsung. Nah, oke. Kemudian yang perlu diketahui lagi, saya tekankan lagi, seperti Albert Einstein. Siapa yang tidak tahu Albert Einstein? Beliau seorang fisikawan, pengarang fisika, ilmu fisika yang luar biasa, sehingga namanya diabadikan sampai sekarang teman-teman pelajari atau adik-adik semuanya pelajari. Oke, lanjut. Jenis-jenis biografi. Yang pertama, berdasarkan sisi penulis, yaitu yang utama adalah autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Jadi sisi penulisnya ya, autobiografi dulu, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Kedua, biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Jadi, biografi tentunya intinya ditulis orang lain. Nah, sekarang biografi lagi, berdasarkan izin penulisan, dibagi menjadi dua. Yang pertama, authorized biografi. Sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis serta dalam cerita hidupnya. Jadi, biografi itu wajib harus diketahui oleh tokoh tersebut yang ingin diabadikan. Tentunya, seorang penulis harus meriset tokoh tersebut untuk mendapatkan cerita dalam riwayat hidupnya. Kemudian unauthorized biografi, biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisan unauthorized biografi terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Nah, bedanya jika teman-teman nanti ingin menulis sebuah biografi dan tokoh tersebut masih ada atau sebelum meninggal, tentunya teman-teman harus langsung menemui tokoh tersebut. Itu namanya authorized. Sedangkan unauthorized, ketika tokoh tersebut sudah wafat dan teman-teman belum sempat menulis dan bertemu terhadap tokoh tersebut, teman-teman harus mencari referensi, baik berupa buku atau cerita orang lain. Itu namanya unauthorized biografi. Antara authorized dan unauthorized itu sangat bagus ya, tidak ada masalah. Dan kemudian berdasarkan isinya, biografi perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian dianggap mempunyai kesan, itu ya. Kemudian biografi perjalanan karir berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir dalam riwayat terakhirnya. Jadi dalam biografi itu dari mulai perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup lengkap. Walaupun tidak sempurna, tetapi dalam penulisannya harus secara garis besar
sudah mendeskripsikan tokoh tersebut. Sedangkan dalam perjalanan karir pastinya menunjang tentang pendidikan, kesuksesan dalam hidupnya, dalam karir, pekerjaan, atau mungkin yang lainnya. Nah, dalam karir ini yang biasa teman-teman ketahui atau adik-adik semua itu tentang tokoh sepak bola seperti Messi dan Cristiano Ronaldo. Bahkan sudah mendunia dan melalang buana dimanapun. Itu patut dijadikan contoh dalam segi atau sisi sepak bola atau dalam dunia sport olahraga ya, itu. Jadi jenis-jenis biografi itu memang bisa berdasarkan sisi penulis dan bisa berdasarkan isinya. Dan kemudian berdasarkan juga persoalan yang dibahas. Biografi politik, penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi semacam ini mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset atau pencarian data. Akan tetapi, biografi politik biasanya tidak lepas atau syarat akan kepentingan penulis atau tokoh yang minta untuk ditulis. Dalam dunia politik, tentu dunia politik itu berbau representatif ya, atau bisa dikatakan persuasif, mengajak. Contoh seperti ini. Si A ingin menjadi seorang presiden, jika tidak ditulis biografinya, rakyat tidak akan tahu, atau masyarakat yang ingin dia untuk memilihnya tidak akan tahu. Ini orang kok tahu-tahu mau nyalon jadi presiden. Tentunya harus ditulis riwayat keluarganya seperti apa, kelebihannya apa, dan dia sudah mempunyai manfaat di negara itu seperti apa, atau mempunyai kelebihan dalam suatu ide atau gagasan untuk negara. Oke, itu ya. Jadi kalau untuk sisi dari penulis atau mungkin politik, mungkin saya itu yang paling penting. Dan terakhir, kemudian berdasarkan penerbit. Buku sendiri sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Jadi untuk diterbitkan buku hasil riset pencarian biografi tokoh tersebut harus diterbitkan dalam sebuah penerbit yang seperti di Gramedia dan lain sebagainya. Atau buku subsidi yang gratis yang notabene nanti harus mempunyai proposal untuk biaya penerbit dalam subsidi yang dibiayai oleh pemerintah. Kemudian struktur teks biografi yang pertama, langsung saja orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Jadi teks biografi ini ada strukturnya yang paling penting. Yang pertama ada orientasi. Nah, biasanya terletak di awal-awal paragraf atau awal cerita. Biasanya terdapat dalam awal cerita yang berisi tentang gambaran atau deskripsi tokoh tersebut di dalam teks biografi yang menceritakan tentang riwayat lahir, nama bapak dan ibu, mungkin masa lalu bapak ibunya, pekerjaannya seperti apa, sebagai apa, dari kalangan orang yang punya harta atau mungkin dari kalangan orang sederhana. Tapi yang jelas kebanyakan contoh dari orientasi ini yang saya pernah baca, itu memang kebanyakan orang-orang sukses, kebanyakan itu terlahir dari keluarga yang sangat sederhana ya. Kita tahu bahwa dulu ada Albert Einstein. Tentunya kedua orang tuanya sangat tidak terkenal, tapi anaknya sudah melalang dunia dan bahkan sampai sekarang ilmunya bermanfaat bagi para pelajar dan para akademisi di perguruan tinggi. Itu tentunya ini sangat didukung oleh kegiatan atau kemampuan anak-anak nanti jika mau jadi seorang pengetahuan, seorang ilmuwan yang sangat ingin dikenal, tentunya harus mempunyai tekad belajar yang mumpuni, bekerja keras, dan tidak selalu main game. Boleh main game, tapi ada waktunya. Nah, inilah terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Jangan sampai teman-teman diracuni oleh yang berbau negatif. Oke, lanjut. Struktur teks biografi selanjutnya, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berisi penjelasan suatu cerita baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh tersebut
sehingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Yang kedua, semua kejadian tersebut diurai di sini. Jadi begini anak-anak, orang hebat, orang sukses tidak lepas dari yang namanya kesusahan. Pernah dia merasakan pahit dalam hidupnya, pernah dalam gagal, kemudian dia mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi, bahkan sampai dia bisa sukses. Itulah syarat atau ciri-ciri kebanyakan orang-orang sukses. Beda dengan orang yang lahir dari notabene anak itu tersebut dari orang kaya, terus dia meneruskan warisan bapaknya, itu sangat tidak berarti dalam dunia. Karena yang harus disorot adalah orang yang dari keluarga sederhana, yang notabene walaupun dia dari orang kaya, tapi dalam hidupnya anak tersebut sudah mengerti atau menyadari diri bahwa saya tidak harus tergantung pada orang tua saya. Saya harus hidup mandiri, yang nantinya harus berkarir, mencapai dalam kesuksesan yang ingin dipandang orang, dia itu orang hebat. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Harus melalui sebuah ujian yang berat. Nah, di sini dapat ditanamkan bagaimana nanti anak-anak bisa mempertahankan hidup dengan kondisi seperti itu, yang nantinya untuk menunjang bahwa ke depan anak-anak pasti akan sukses dengan cara bekerja keras, tekun, dan ingin selalu berdoa, memanjatkan bahwa kehidupan tidak selamanya seperti itu. Oke, harus berubah menjadi orang yang sukses. Lanjut, berorientasi. Jadi reorientasi ini struktur yang ketiga. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Kemudian reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Nah, reorientasi ini bisa saya simpulkan itu sebagai kesimpulan atau manfaat yang bisa diambil dari penulisan teks biografi tokoh yang ingin ditulis. Jadi reorientasi ini boleh ada atau tidak ada. Nah, sedangkan ketika nanti saya berikan teks, contoh teks biografi, anak-anak bisa melihat bahwa reorientasi tersebut ada nggak sih, yang tentunya biasanya terletak di akhir cerita. Nah, ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Jadi ada pandangan nggak? Ada kisah, ada manfaatnya nggak? Ada sisi yang baik yang diambil dari tokoh biografi tersebut? Tidak. Jikalau ada, teman-teman, anak-anak nanti pastinya menemukan dalam teks biografi tersebut. Jikalau tidak ada, ya tidak usah ditulis, karena ini bersifat opsional, boleh ada maupun tidak ada. Jadi reorientasi ini berisi pandangan atau hikmah atau penulisan atau kalimat yang ditulis si penulis terhadap tokoh biografi, yang dimana cara deskripsi penulisannya menggunakan logika si penulis. Jadi tidak selalu fakta kepada tokoh biografi tersebut. Yang berisi fakta tadi antara orientasi dan isi dalam teks atau bagian isi dalam teks biografi sebelum reorientasi tadi ya. Oke, itu. Oke anak-anak, cukup materi untuk minggu ini, dan selanjutnya nanti saya akan teruskan dengan kaidah bahasa teks biografi. Tentunya saya ingatkan sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.